Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u dawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ikhwah dan akhwati fillah yang semuanya saya muliakan, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat sehat dari virus corona yang sedang tersebar di mana-mana. Ayat yang kita bahas adalah dari surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Qul, katakan Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kepada kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu menggunakan ayat ini sebagai dasar bahwa semua yang kena musibah hanyalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang ditentukan oleh Allah akan selamat, ya pasti akan selamat. Oleh sebab itu kita sebagai mukmin harus meyakini betul. Apalagi ayat yang kita baca tadi, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan, nah sebagai lan, sudah lan juga menggunakan illa, artinya pasti tidak akan menimpa kami kecuali apa-apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kami. Maka lanjutan ayat ini menegaskan bahwa Allah lah sebagai maula kita, Allah lah sebagai penolong kita, Allah lah sebagai Tuhan kita, yang harusnya kita kemudian dengan upaya yang maksimal agar kita terlepas dari virus corona, agar kita selamat. Maka perlindungan dari musibah ini minimal oleh Allah Subhanahu wa taala kita diwajibkan dengan upaya yang baik sekali menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, karena ketentuan musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum menimpa kita musibah itu, kita tentunya sudah waspada dan siap siaga terlebih dahulu. Di mana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda, mangqala, barang siapa mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, 3 kali pagi dan 3 kali sore, insya Allah tidak akan terkena musibah. Ini sebelum menimpa kepada kita. Jadi persiapan untuk membaca ini pagi dan sore selalu karena Allah lah, huwa maulana. Karena Allah adalah sebagai penolong kita, sebagai Tuhan kita yang harus kita sembah. Maka jangan sampai virus ini kemudian menjauhkan kita dari Allah SWT. Apalagi sampai ada, ya gara-gara virus ini kemudian menggerus keimanan kita, na'udzubillah min dzalik. Jauh dari masjid, jauh dari ibadah, jauh dari hal-hal yang ditekankan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab sepanjang sejarah, saya belum pernah membaca bahwa ada virus, ada yang kemudian menyebabkan umat Islam itu menjauhi masjid. Yang ada adalah bagaimana sesuatu tempat yang sudah tersebar virus di situ, kita tidak boleh masuk ke dalamnya, dan orang yang sudah berada di dalam daerah itu tidak boleh keluar. Adanya hadis-hadis itu yang berkaitan dengan itu.
Ini yang pertama, sebelum menimpa kita. Yang kedua, kita tahu bahwa ujian itu pasti akan ada menimpa kita sebagai umat manusia, karena adanya musibah ini untuk meningkatkan derajat surga kita, insya Allah. Jadi adanya bukan berarti kita minta untuk diuji, so, pasti ujian itu akan tiba, dan semakin tinggi kedudukan seorang mukmin, ujiannya akan semakin berat. Namun adanya ujian itu, adanya musibah untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk meningkatkan derajat surga kita. Oleh sebab itu, upaya yang kedua, kalau sudah menimpa, maka kita perlu memperbanyak bacaan-bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi Yunus ketika berada di dalam ikan hiu itu, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini perlu dibaca berulang-ulang karena mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan ujian kita yang menimpa diri kita dengan doa tadi, dengan doa ayat ini. Aneh kalau ada seorang muslim mendapatkan ujian kemudian melupakan doa ini. Termasuk doa kalau sudah kena penyakit yang diucapkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Ani marsani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ini Nabi Ayyub juga berdoa seperti itu ketika sudah tertimpa oleh satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang upaya yang kedua. Yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW berkaitan dengan musibah yang kalau sudah ditetapkan kepada seseorang, minimal kita juga terus untuk berlindung dari balak-balak yang berat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, karena Rasulullah SAW yata'awwadzu min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rasulullah SAW berlindung dari bala yang membuat tenaga kita terkuras, dari puncak daripada kecelakaan, kesengsaraan, dan juga ketetapan yang tidak baik. Berlindung dari bergembiranya musuh-musuh terhadap kecelakaan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, berkaitan dengan merebaknya musibah ini, maka kita perlu al-muhafadhah ala dukhulil khuruj minal manzil. Doail khuruj, di mana kita tetap ya ketika keluar rumah, walaupun ada musibah atau tidak, sebenarnya diharapkan kita selalu berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan ketika keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata billah, maka dikatakan saat itu, hudita, wa kufita, wa wuqita, fatanaha lahu syaitan aw syayatin. Artinya bahwa kalau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan padanya, hudita, kamu akan diberi petunjuk, wa wuqita, dan kamu akan diberi perlindungan juga, wa kufita, kamu akan diberi kecukupan, juga setan-setan akan menjauh dari kamu. Ini perlu sebagai perlindungan. Tetap saja ya sebagai seorang muslim untuk berusaha setiap keluar rumah itu membaca doa ini, jangan sampai lupa. Kemudian ikhwah dan akhwat fillah yang semuanya saya muliakan, upaya yang kelima ketika musibah ya menimpa atau belum menimpa kita, mudah-mudahan kita diselamatkan dari Allah dari musibah ini oleh Allah SWT,
lalu meminta ke pagi dan sore untuk diberi afiat, diberi sehat walafiat. Karena sebaik-baik doa itu diantaranya adalah bagaimana kita meminta afiat di dunia dan di akhirat. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa untuk diselamatkan, untuk mendapatkan afiat. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya disebutkan bahwa lam yakun Rasulullah SAW yada'u haula'i da'awat hina yusbih wa hina yumsi. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa-doa berikut ini pagi dan sore. Di antaranya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya aku meminta ampunan dan keafiatan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ampunan dan keafiatan di agamaku, wa dunyaya, dalam masalah duniaku, wa ahli dan keluargaku, wa mali dan hartaku. Juga Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah semua kejelekan-kejelekan auratku, wa amin rawati, dan lindungilah aku dari sesuatu yang bisa menakutkan diriku. Dan Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Dan juga ya Allah, lindungilah aku dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dari atasku. Wa a'udzu bika wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, aku berlindung dengan keagunganmu daripada aku mendapatkan suatu upaya yang tidak baik dari bawah diriku. Itu upaya untuk bisa dijauhkan dari musibah. Jadi adanya musibah ini justru tambah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemudian kita menjauhi sholat Jumat, bukan menjauhi sholat jamaah dan seterusnya, tetapi sebagai seumat yang wajib untuk berhati-hati, tentunya perlu perlindungan secara kesehatan, juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, untuk menghadapi berbagai macam ujian khususnya musibah corona ini, Rasulullah SAW memperbanyak doa. Jadi bukan doa-doa perlindungan seperti tadi saja, tapi doa-doa lainnya, diantaranya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man futihalau minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Dan seseorang kalau dibukakan pintu doa, artinya akan dibukakan pintu rahmah. Wa ma su'ilallah syai'an. Tidaklah Allah diminta sesuatu, yakni ahabba ilaihi, yang lebih dicintai oleh Allah, min ayyus al-afiyah. Di antaranya adalah diminta darinya keafiatan. Afiat itu berbeda dengan sehat. Kalau sehat itu lebih banyak kepada jasmani, tetapi kalau afiat jasmani, rohani, dan punya dampak kepada kebaikan untuk mencapai surga. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap apa-apa yang sudah ditetapkan, juga terhadap sesuatu yang belum ditetapkan, belum diturunkan. Fa'alaikum ibadallah bidu'a. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan, kamu sekalian wahai hamba Allah untuk memperbanyak doa. Berkaitan dengan musibah ini dan berkaitan dengan Huwa Maulana, Allah sebagai Tuhan kita, sebagai penolong kita, kita memperkuat ibadah hati. Maka yang ketujuh, upaya-upaya ya secara kesehatan, maksudnya secara keduniaan,
yaitu menjauhkan tempat-tempat yang banyak wabahnya. Kalau wabah itu sudah banyak di pasar, maka kehati-hatian kita wajib maksimal untuk menjauhi pasar. Kalaupun terpaksa, maka harus betul-betul menjaga diri, jangan sampai menjauhkan prinsip-prinsip kesehatan. Di mana diriwayatkan dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Umar radhiyallahu anhu kharaja ila Syam. Bahwa diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bahwa Umar radhiyallahu anhu keluar untuk meninjau ke Syria. Saat itu baru selesai perang dengan Romawi dan mendapatkan kemenangan, maka berusaha untuk meninjau Syam. Tetapi falamma kana balaghu anna al-waba qad waqa'a bi Syam, ketika mendengar bahwa di Syam, di Syria itu terjadi musibah, fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf, maka kemudian Abdurrahman bin Auf memberitahukan kepada Umar bahwa anna Rasulullah SAW qol, Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqtumu alaihi. Apabila kamu mendengar adanya musibah, ada wabah di suatu tempat, maka jangan masuk ke daerah itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan kalau kamu berada di suatu tempat di mana di situ ada musibah, maka janganlah keluar dari daerah itu. Juga disebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la yuridul mumrid 'alal musih. Artinya janganlah sampai orang yang sudah kena pesakit didekatkan kepada orang yang sehat. Ini upaya secara duniawi, tetapi secara kesehatan, ilmu kesehatan, tetapi sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Memang adanya ujian-ujian seperti ini, nampaknya umat Islamlah, ajaran Islamlah yang sangat lengkap menghadapi ujian-ujian seperti ini. Memang boleh jadi Allah ingin membuktikan kemukjizatan Islam ketika ada ujian, ketika ada musibah seperti ini. Angka indahnya memang ajaran Islam yang sangat lengkap ini. Sebelum datangnya ujian dan setelah datangnya ujian sudah diberikan berbagai macam ajaran-ajaran yang belum tentu ada di agama-agama yang lain. Kemudian yang ke-8, dan ini sangat penting sekali, bahwa upaya untuk melindungi diri dari musibah tadi. Walaupun Allah menyatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana, katakan bahwa musibah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh kami. Artinya sudah ditetapkan kepada kami. Maksudnya walaupun sudah ada begitu, tetapi huwa maulana, Allah adalah Rabb kami. Allah adalah Rabb kita yang seharusnya harus kita aturi, kita taati aturan-aturannya. Kita lakukan perintah-perintahnya dan jauhi larang-larangannya. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa untuk mempercepat orang-orang yang kena musibah itu dilepaskan musibahnya, agar juga dilindungi dari berbagai macam ujian dan musibah, maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berbuat banyak kebajikan, untuk memperbanyak sedekah, untuk membersihkan harta kita, jangan sampai Allah marah dengan kita. Yaitu dalam satu hadis disebutkan, qala Rasulullah SAW, sana'i'ul ma'ruf taqi masari'asu, bahwa perbuatan-perbuatan baik akan melindungi seorang dari suatu kehancuran yang kehancuran. Juga dijauhkan wal afati wal halakat, dijauhkan dari berbagai macam musibah, juga di berbagai macam kehancuran. Wa ahlul ma'rufi fid dunya
kata Rasulullah SAW, dan orang yang sering melakukan kebajikan dan kebaikan di dunia, hum ahlul ma'ruf fil akhirah, mereka akan digolongkan kepada keluarga orang-orang yang baik di akhirat. Artinya akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ibnu Qayyim juga di antara ungkapan-ungkapannya berkaitan dengan musibah ini, beliau menyebutkan wa min a'zami ilajil marad, di antara obat yang paling manjur dari penyakit. Jadi ini yang sudah kena ataupun yang belum kena perlu melakukan kebajikan-kebajikan, khususnya sedekah-sedekah. Maka kesempatan untuk berjihad secara harta dalam berkaitan dengan musibah ini. Di mana kata Ibnu Qayyim tadi bahwa min a'zami ilajil marad, yang cara solusi untuk solusi yang paling agung untuk menyelesaikan sebuah penyakit adalah fi'lul khairi wal ihsan wal dzikr wal du'a wal tadarru wal ibtihal ilallah wat taubah. Yaitu pertama, berbuat baik, berbuat ihsan, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, bertadarru, juga menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertaubat. Oleh sebab itu, ikhwah dan akhwat fillah yang semuanya saya muliakan, kita berkaitan dengan musibah ini tentunya kita perlu meningkatkan ya ma'ruf kita, kebaikan kita, upaya kita jangan sampai kemudian dalam dunia perzakatan di Basnas ini kemudian justru tidak semakin rajin, semakin kokoh. Adanya musibah ini adalah kesempatan untuk membuka jihad dengan harta, jihad dengan upaya menolong orang, jihad untuk membersihkan lingkungan, dan jihad-jihad yang lain yang insya Allah akan kembali kepada umat ini dengan penuh kebaikan. Kaitannya dengan musibah ini, la yusibana illa ma kataballahu lana, adalah kesembilan, kita perlu menguatkan qiyamul lail, apalagi kalau ada anjuran ya ke beberapa daerah untuk istilahnya sholat di rumah, dan sholat di rumah itu yang paling afdal itu kan di antara sholat sunnah. Maka perlu menguatkan qiyamul lail. Ikhwah dan akhwat fillah, di dalam qiyamul lail kita harus dikokohkan doa kita. Jangan sampai qiyamul lail itu kemudian kita menjadi orang-orang yang egois, berdoa untuk diri sendiri saja, berdoa untuk keluarganya saja, berdoa untuk anak cucunya saja, tapi kita harus menjadi orang-orang yang memang dermawan di dalam doa, mendoakan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, tapi juga mendoakan santri-santri kita, muzaki kita, fuqara dan masakin, dan orang-orang mustahik kita. Tentunya kita doakan semuanya dalam. Apalagi doa untuk saudara-saudara kita yang sudah kena musibah, mudah-mudahan mereka diselamatkan dan disebutkan oleh Allah SWT. Ini qiyamul lail penting sekali. Jadi tahajud kita justru harus bertambah ketika adanya ya bekerja di rumah ini, harus memperkuat qiyamul lail, memperkuat doa. Karena Rasulullah SAW bersabda, alaikum bi qiyamil lail, kamu sekali wajib qiyamul lail. Fa innahu da'bu shalihin qablakum, karena qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah, karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah taqarrub kepada Allah SWT, wa manhatun 'anil ismi, juga akan menjadi alat untuk menjauhkan kita dari dosa, wa takfirun lisayyi'at, termasuk akan menghapuskan kejelekan-kejelekan dan keburukan kita, wa matradatun lidda'i 'anil jasad, termasuk qiyamul lail itu penjauh ataupun penolak daripada penyakit
dari jasad kita. Jadi kalau ingin sembuh dan ingin bangsa ini dikuatkan kesembuhannya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu memperkuat qiyamul lail. Kemudian sebelum barangkali ada tanya jawab, perlu adanya satu ini secara kesehatan, ya. Nomor 10 bahwa kita perlu menjaga kesehatan, menjauhkan diri kita dari sebab-sebab penyakit, ya, sebab-sebab penyakit. Kalau di rumah itu ada penyebab penyakit, ya, seperti entah tikus atau cecak dan seterusnya, maka Rasulullah SAW sejak dini menyuruh kita untuk menjaga agar semua makanan kita sehat di rumah itu. Beliau bersabda, "Ghutul ina", tutupilah tempat-tempat makanan itu, wa auku as-saqa, termasuk tutupilah gelas-gelas, ya, supaya tidak dimakan oleh dimasuki cecak atau seterusnya. Fa inna fis sanati lailatan, karena dalam setahun itu ada suatu malam, yanzulu fiha waba, dalam setahun ada satu malam turun di situ wabah penyakit. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita, dan wabah itu, penyakit itu tidak akan masuk pada suatu tempat yang ditutup, termasuk pada minuman yang ditutup. Illa nazala fihi min dzalikal waba, kecuali ya Allah akan menurunkan pada malam itu wabah, kecuali pada tempat-tempat tadi yang tertutup, makanan yang tertutup, minuman yang tertutup, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ikhwan dan akhwati fillah, ayat ini setelah huwa maulana, di ujungnya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Setelah upaya maksimal, kita sudah jihad dengan harta kita, kita jihad dengan tenaga kita untuk menolong saudara-saudara kita yang kena ujian. Juga setelah kita maksimal usaha menjaga diri secara doa, secara ilmu kesehatan, ilmu sosial dan sebagainya, kita diwajibkan setelah itu tawakal Allah. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya masih muda terserang juga, padahal secara ini penelitian bahwa yang muda jarang terserang, tetapi juga bisa terserang. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyarankan kita untuk orang-orang mukmin bertawakal kepadanya. Kalau sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah usaha maksimal, berdoa maksimal, bertakarub kepada Allah maksimal, tahajudnya maksimal, kemudian bersedekah maksimal, masih kena juga, artinya Allah menghendaki sesuatu agar kita lebih banyak terhapus dosa-dosanya, lebih banyak diampuni berbagai macam kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah mengangkatnya setelah dosa-dosa kita habis, kemudian kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Satori yang telah menyampaikan tadabbur Quran tadi. Semoga bisa kita cerna ya teman-teman, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari, utamanya dalam kondisi mewabahnya virus corona ini. Untuk selanjutnya akan diadakan doa bersama yang dipimpin oleh Ustaz Satori untuk Indonesia, untuk kita semua. Kepada Profesor Dr. Haji Ustadz Ahmad Satori Ismail, silahkan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawfana mimman tawallait wa afina man afait. Allahumma adfa' 'anna al-bala'a wal waba'a wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa ma min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlana wa ahlina wa amwalana. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bika fi 'azamika an nughtala min tahtina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atas berbagai macam kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum